Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Karena timnasnya selalu kalah melawan Indonesia, apalagi setelah kekalahan 5-0 di Piala AFF U16 kemarin, netizen Vietnam sebut pemain timnas Indonesia U16 yang sedang pose di tempat gym ini pemain pakai doping. Tuduhan macam apa ini cuy? Tuduhan yang berasal dari barisan rakyat sakit hati kah? Kasian banget ya, saking frustasi timnasnya kalah terus, jadi ngelantur gini cuy. Nguyen, makin kesini makin oleng aja sih. Itu karena timnas Indonesia sekarang semakin jago. Vietnam yang dulu sering kasih kalah Indonesia, mau dari kelompok umur sampai senior, sekarang itu dibantai habis-habisan sama timnas Indonesia. Mau dari U16 sampai senior tuh mereka habis dibantai sama timnas Indonesia. Makanya mereka bilang begitu. Mereka punya pemainnya pakai doping. Mereka benci dengan mereka punya pemain sendiri malah. Media Vietnam ngamuk. Timnas U16 kalah karo timnas U16 Indonesia. Mereka nggak percaya kalau timnas U16 Indonesia sehebat itu. Mereka bilang sepak bola Vietnam terasa membosankan. Mereka tak menyangka akan kalah dengan skor telak 5-0 tanpa balas. Mereka juga kaget pertandingan kelompok umur U16 dibantai 5-0. Mereka gak paham bahwa sepak bola itu sudah jadi bagian dari Indonesia. Jadi mau kelompok umur, tim senior, penontonnya jamin mesti bludak. Bisa lagi ditunggu aja gimana kelanjutannya. Kalau dulu di tahun 2022 timnas Indonesia U16 juara Piala AFF tapi gagal di Piala Asia atau nggak lolos di Piala Asia, di tahun 2024 ini U16 juara ketiga. Ya muga-muga wae di Piala Asia U17 Indonesia iso lolos. Dongake wae bolo. Tulis dukunganmu di kolom komentar. Gas ke. Di kelompok umur mereka dibantai 5-0. Di kualifikasi Piala Dunia dibantai 3-0 di kandang sendirian. Bagaimana mereka mau suka dengan mereka punya timnas sendiri? Mereka bilang Indonesia sekarang tambah jago. Makanya sekarang banyak orang Vietnam yang dukung Indonesia. Walaupun ada beberapa media-media mereka memang yang menyoroti kekuatan Indonesia sekarang. Mereka bilang Indonesia sekarang ini kekuatannya tidak masuk akal gitu, karena pakai pemain-pemain naturalisasi terlalu banyak. Tetapi sebenarnya tidak masalah, karena mereka juga ini bukan orang-orang naturalisasi yang seperti dulu, orang-orang asing kemudian dinaturalisasi menjadi orang Indonesia. Mereka ini warga negara Indonesia yang lahir di luar negeri kemudian dipanggil pulang untuk membela Indonesia. Itu orang Vietnam yang lain tidak tahu gitu. Padahal banyak juga orang Vietnam yang dukung Indonesia. Guys, inilah 18 negara yang lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia Tidak ada Vietnam. satu-satunya negara yang mampu tembus lolos ke ronde ketiga ini dan menjadi satu-satunya negara dengan ranking FIFA terendah. Namun kita harus optimis dan percaya kalau peringkat itu hanyalah sebuah angka. Nah, di ronde ketiga nanti Indonesia itu tergabung di pot 6 guys. Ya, jadi pot ini diatur berdasarkan peringkat FIFA dari negara tersebut. Nah, setelah dibagi dalam beberapa pot seperti ini, nanti di ronde ketiga itu akan dibagi 3 grup, di mana satu grup itu diisi oleh 6 negara guys. Tapi sekali lagi, para pemain timnas sudah mengatakan kalau mereka tidak takut dan tidak gentar. Nah, itu yang kita butuh. Di ronde ketiga, mereka siap bersaing dengan Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Qatar, Irak, dan yang lainnya. Dan kemungkinan besar di babak ronde ketiga ini, timnas Indonesia bakal mendapatkan pemain dan pemain-pemain yang dikabarkan akan segera merapat dengan timnas Indonesia, yaitu ada Marcel Price, Kevin Dix, Jairo Riddle, dan Ole Roman. Kita kurang striker, jadi harusnya striker yang datang. Yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia sekarang, di mana Marcel Price bisa memperkuat di posisi kiper. Kemudian ada Kevin Dix agar bek kanan timnas Indonesia lebih kompetitif. Lalu ada Jairo Riddle dengan kemampuan luar biasanya bermain di lini tengah dan bisa berkolaborasi dengan Tom Haye. Lalu Ole Romani, seperti yang dikatakan oleh Coach Sintayong, kalau timnas Indonesia itu krisis striker. Dan inilah jadwal lengkap dari pertandingan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia besok.
di mana pertandingan pertama akan dimulai di tanggal 5 September 2024. Dengan sistem home away, timnas Indonesia akan menjalani sebanyak 10 pertandingan. Jadi gimana menurut kalian guys, melihat peluang timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia ini? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol follow. Thank you. Dari 10 pertandingan, saya pikir Indonesia punya peluang lah untuk masuk ke ronde berikutnya, atau bahkan mungkin bisa langsung lolos ke putaran final Piala Dunia, karena dari 10 pertandingan kan ada pertandingan home away. Jadi kalau Indonesia bisa mencuri poin di kandang sendiri, kemudian bisa curi poin lagi di kandang lawan minimal imbang, saya pikir tidak menutup kemungkinan Indonesia akan main lagi di ronde keempat kalau kita dapat posisi 3 atau posisi 4. Nah, kalau kita dapat posisi 1, posisi 2, kita langsung lolos ke putaran final Piala Dunia. Itu ya semua menjadi harapan ke sana gitu, akan main di Piala Dunia. Tetapi apapun nanti pertandingan hasilnya, kita harus tetap mendukung timnas Indonesia. Media Vietnam, Sohe, kesal karena Garuda Muda membantai timnas Vietnam U16 dengan skor 5-0 di perebutan posisi 3 Piala AFF U16. Soha menilai, hasil yang diterima timnas Vietnam U16 tak pernah dibayangkan dan sangat membagongkan. Membuka laga grup B dengan menghajar Brunei, tak tanggung-tanggung skor Nguyen berhasil mencetak 15 gol tanpa balas. Kendati demikian di semifinal Vietnam harus kalah dari Thailand karena terkena comeback dari skor Gajah Putih. Selalu melakukan kesalahan, timnas Vietnam U16 mengalami hasil yang buruk melawan Indonesia, tulis Sohe dalam judul artikel yang mereka buat. Kekalahan menunjukkan para pemain muda di skuad asuhan Tran Minh Chien perlu meningkatkan kemampuan sebelum turun di kualifikasi Piala Asia U17 2025, tutup Sohe. Mereka boleh bantai Brunei Darussalam itu 15-0. Kalau kita lihat perbedaan kelasnya itu jauh. Vietnam di atas, bahkan 2 kali lipat di atasnya Brunei Darussalam. Nah, ketika dia ketemu Malaysia ataupun Thailand atau Indonesia, itu dia tidak bisa berkutik. Kemarin lawan Indonesia, Vietnam itu dibantai 5-0 U16-nya. Kemudian kita lihat di kualifikasi Piala Dunia beberapa bulan yang lalu, di kandang sendiri dia dibantai 3-0. Kemudian pertama bermain di GBK dihajar 1-0. Jadi kalau kita lihat memang perkembangan timnas Indonesia dari waktu ke waktu itu luar biasa. Perkembangannya jauh sekali, besar sekali, di mana Vietnam yang sebelum-sebelumnya itu selalu mengalahkan kita timnas Indonesia, sekarang justru kebalik. Mereka yang terus-terus dikalahkan oleh Indonesia. Mulai dari kelompok umur sampai ke timnas senior mereka pun dihajar habis-habisan sama Indonesia. Di U16 ada Coach Novarianto. Novarianto ini mantan asisten dari Coach Sintayong. Jadi saya pikir ilmu-ilmu dari Sintayong sudah diambil sama si Nova Haryanto, kemudian diterapkan di U16. Sehingga kita lihat U16 bisa dapat posisi ketiga di AFF Championship, dapat posisi ketiga. Kemudian semoga nanti Indonesia bisa main di Piala Asia lagi, U16 ataupun U20, supaya anak-anak ini yang bisa main di U16 ini mereka bisa diorbitkan lagi untuk bermain di timnas senior nantinya. Ya kira-kira seperti itu. Oke, jadi Coach L terima kasih Hernando terpilih menjadi ketua Asprop di Jawa Timur. Buat yang nggak tahu, Asprop tuh kayak perwakilan PSSI di tiap daerah ya. Is it good or not? Apakah ini baik atau enggak? Ya menurut gua Coach Pari ini harusnya bisa ya membuktikan kualitasnya di Asprop. Karena tugas Asprop ini salah satunya adalah buat pengembangan bibit-bibit muda. Kan Coach Pari kan punya kenalan banyak orang-orang SSB. Kan orang SSB kan bisa tuh ya kan dapat koneksi ke Coach Pari kan. Ya lu gak ngerti aja pade. Ya yang jelas Asprop ini nanti bakal berperan penting ya di pemilihan Kongres PSSI ketika nanti Pak Erick Thohir tuh udah selesai masa jabatannya. Jadi ketika Pak Erick Thohir itu jabatannya udah kelar, nanti pemilihannya itu salah satunya suara yang diterima adalah dari Asprop. Setahu gue sih kayak gitu ya. Ayo Coach Pari buktikan kalau lu tidak L titipan dan juga tidak L local pride, oke? Indonesia, Indonesia, Indonesia. Semoga kamu menang. Selamat berjuang. Pemain timnas Belanda itu semua dukung timnas Indonesia. Nah, semoga Indonesia bisa masuk ke putaran final Piala Dunia dan kita semua bisa menyaksikan Indonesia berlaga di Piala Dunia nantinya. Itu harapan kita semua, teman-teman. Lagi.
Orang Vietnam dukung orang Indonesia, timnas Indonesia. Saking timnas mereka selalu dikalahkan sama timnas Indonesia, ini nguyen ini yang waras ini sekarang sudah dukung Indonesia. Karena mereka bosan dengan cara bermainnya timnas Vietnam. Permainannya begitu-begitu saja, sehingga mau dari kelompok umur sampai ke timnas senior, timnas mereka selalu dikalahkan sama Indonesia. Oke teman-teman, itu dia beberapa video komentar dan tanggapan dari netizen Indonesia tentang persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.